Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai sistem pertidaksamaan linear dua variabel dan sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Untuk kompetensi dasarnya 3.3 mengidentifikasi pertidaksamaan linear dua variabel dan pertidaksamaan kuadrat dua variabel. 4.3 menentukan himpunan daerah penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel. Untuk apersepsinya, kemarin kita sudah belajar mengenai eliminasi, substitusi, gabungan, dan determinan. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, menjelaskan dan menentukan daerah penyelesaian himpunan sistem pertidaksamaan dua variabel, kemudian menyajikan dan menyelesaikan masalah sistem pertidaksamaan dua variabel. Yang pertama kita akan belajar sistem pertidaksamaan linear dua variabel terlebih dahulu. Untuk bentuk umumnya, yang pertama, Y lebih besar AX plus B. Yang kedua, Y lebih besar sama dengan AX plus B. Yang ketiga, Y kurang dari AX plus B. Yang keempat, Y kurang dari sama dengan AX plus B. Untuk X dan Y-nya ini disebut dengan variabel, A dan B ini disebut dengan koefisien. Untuk langkah penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel, yang pertama menentukan titik potong terhadap sumbu X, Y sama dengan 0. Yang kedua menentukan titik potong terhadap sumbu Y, X sama dengan 0. Yang ketiga menentukan titik uji 0,0. Yang keempat menggambar grafiknya daerah himpunan penyelesaiannya atau disebut dengan DHP. Langsung saja kita ke contoh pertama. Tentukan himpunan penyelesaian dari X plus 3Y kurang dari 9. Kita akan menentukan titik potong terhadap sumbu X-nya. Y-nya sama dengan 0. X plus 3Y sama dengan 9. X plus 3, Y-nya kita masukin 0, sama dengan 9. X sama dengan 9. Untuk titik potong terhadap sumbu Y, X-nya sama dengan 0. X plus 3Y sama dengan 9, X-nya kita masukin 0, plus 3Y sama dengan 9. Y sama dengan 9 dibagi 3, Y sama dengan 3. Kemudian kita mencari titik ujinya. Biasanya X-nya 0, Y-nya 0. X plus 3Y kurang dari 9, X-nya kita masukin 0, plus 3, Y-nya kita masukin 0, kurang dari 9. 0 kurang dari 9. Benar ya? Coba kita lihat gambar grafiknya. Nah, ini adalah sumbu X. Tadi sudah menemukan ya. Ini untuk sumbu X-nya yaitu 9 ya. Kemudian sumbu Y-nya 3 di sini. Setelah itu kita garis putus-putus. Nah, kenapa garisnya putus-putus? Karena tidak ada tanda sama dengannya di sini. Misalkan ini X plus 3Y kurang dari sama dengan 9. Nah, baru nanti di sini garisnya penuh. Karena ini tidak ada sama dengannya, jadi ini putus-putus. Yang diarsir yang mana? Yang diarsir yang ini ya. Karena 0 kurang dari 9 di sini kan betul. Nah, jadi yang diarsir yang salah. Kita arsir yang salah ya. Jadi daerah himpunannya yang mana? Yang ini. Dari garis uji tadi kan 0,0 benar ya. Sehingga yang sebelah ini yang diarsir. Yang diarsir ini yang salah. Kemudian coba kita cocokkan dengan aplikasi GeoGebra. Ketik soalnya di tempat yang sudah disediakan. Kalau belum mempunyai aplikasi GeoGebra-nya bisa download dulu di Play Store. Setelah kita ketik soalnya di tempat yang sudah disediakan. Nah, ini adalah garis sumbu X-nya di 9 dan garis sumbu Y-nya di 3. Dan yang diarsir ini yang sebelah sana. Nah, jadi di HP-nya yang mana? Yang ini ya.
Jadi kalau sudah memakai aplikasi GeoGebra, soalnya kita masukin, itu akan jadi gambar dalam hitungan detik saja. Jika gambar manual kalian sama dengan gambar yang di GeoGebra, berarti gambar manual kalian itu benar dan kalian sudah paham dan pandai dalam memahami materi ini. Gitu ya. Silakan dicoba memakai aplikasi GeoGebra juga. Kemudian lanjut ke contoh 2. Tentukan himpunan penyelesaian 2x plus 5y lebih besar dari sama dengan 20. Kita akan menentukan titik potong terhadap sumbu x, y sama dengan 0. 2x plus 5y sama dengan 20. 2x sama dengan 20. X sama dengan 20 bagi 2. X sama dengan 10. Kemudian kita menentukan titik potong terhadap sumbu y, x-nya sama dengan 0. 2x plus 5y sama dengan 20. 5y sama dengan 20. Y sama dengan 20 dibagi 5. Y sama dengan 4. Setelah itu kita cari titik uji. 0,0. 2x plus 5y lebih besar dari sama dengan 20. X-nya kita masukin 0. Y-nya kita masukin 0, lebih besar dari sama dengan 20. 0 lebih besar dari sama dengan 20. Benar apa salah? Salah ya. Kemudian kita akan menggambar grafiknya. Ini ya. Jadi sumbu X-nya ini tadi kan 10. Kita letakkan di sini. Kemudian Z-nya ini 4. Jadi 4,0 kita letakkan di sini. Kemudian kita garisnya apa nih? Potong-potong apa penuh? Penuh ya, karena di sini ada sama dengannya. Jadi bisa membedakan ya antara ada sama dengan dan tidak ada sama dengannya. Yang diarsir yang mana? Yang salah. Yang salah yang mana? Tadi kan 0 lebih besar dari sama dengan 20, berarti 0 ke sini, ke kiri. Yang di sini sampai sini ini adalah salah ya. Jadi kita arsir. Di HP-nya yang mana? Yang sebelah kanan di sini. Kemudian cara menggunakan aplikasi GeoGebra juga sama. Kemudian soalnya dimasukkan di tempat yang sudah tersedia. 2x plus 5y lebih besar dari sama dengan 20. Nanti hitungan detik atau menit akan muncul seperti ini. Tadi di sini 10, di sini 4, yang ini diarsir dan ini daerah himpunan penyelesaiannya. Untuk contoh ketiga, tentukan himpunan penyelesaian dari 5x plus 4y kurang dari sama dengan 20. Persamaan yang kedua, 7x plus 2y kurang dari sama dengan 14. X lebih besar dari sama dengan 20. Y lebih besar dari sama dengan 20. Nah, di sini ada 4 persamaan. Jadi nanti yang diarsir ada 4. Untuk penyelesaiannya, titik potong dengan sumbu X, Y-nya sama dengan 0. Yuk. 5x plus 4y sama dengan 20. 5x plus 4, y-nya kita ganti 0, sama dengan 20. 5x sama dengan 4 kali 0, 0, sama dengan 20. X sama dengan 20 dibagi 5. X sama dengan 4. Kemudian menentukan titik potong dengan sumbu Y. X-nya sama dengan 0. 5x plus 4y sama dengan 20. 5, x-nya kita masukin 0, plus 4y sama dengan 20. 4y sama dengan 20. Y sama dengan 20 dibagi 4. Y sama dengan 5. Untuk persamaan yang kedua, kita cari titik potong dengan sumbu X. Y sama dengan 0. Langkahnya juga sama, kita tulis soalnya, kemudian masukkan Y-nya 0. Jadi 7x sama dengan 14. X sama dengan 14 dibagi 7. X sama dengan 2. Jadi kita sudah menentukan sumbu X-nya itu 2,0. Kemudian titik potong dengan sumbu Y. X sama dengan 0. 7x plus 2y sama dengan 14. 7, x-nya kita masukin 0, plus 2y sama dengan 14.
2Y sama dengan 14, Y sama dengan 14 dibagi 2, Y sama dengan 7. Jadi titik potong dengan sumbu Y sama dengan 7,0. Kemudian kita uji titik ya, dari persamaan satu dan persamaan yang kedua. Persamaan pertama, 5x plus 4y kurang dari sama dengan 20. X nya kita masukin 0, y nya kita masukin 0, kurang dari sama dengan 20. 0 kurang dari sama dengan 20. Ini benar apa salah? Benar ya, karena 0 itu kurang dari sama dengan 20 atau 20 lebih besar dari 0. Kemudian 7x plus 2y kurang dari sama dengan 14. 7, x nya kita masukin 0, plus 2, y nya kita masukin 0, kurang dari sama dengan 14. 0 kurang dari sama dengan 14. Ini juga benar ya. Kemudian kita gambar grafiknya. Tadi kan kita sudah menentukan titik potong sumbu x dan sumbu y yang persamaan pertama. Kita letakkan di mana? Kita letakkan di sini. 4 dan 5. Di sini. Kita garisnya penuh ya, karena di sini ada sama dengannya. Kemudian untuk yang persamaan kedua, sumbu x-nya 2,0 dan sumbu y-nya 7,0. Kita letakkan di sini. Kita garis. Kemudian setelah itu kita arsir. Yang diarsir yang kanan apa kiri? Yang kanan ya. Yang diarsir yang salah, karena 0 kurang dari sama dengan 20 dan 0 kurang dari sama dengan 14. Gini ya. Daerah himpunannya yang mana? Yang ini, berbentuk trapesium. Untuk yang persamaan ketiga tadi, x lebih besar dari sama dengan 0. Nah, yang diarsir yang kiri. Nih, yang sini diarsir. Kemudian Y lebih besar dari sama dengan 0, yang diarsir yang bawah nih. Itu. Lanjut ke aplikasi GeoGebranya. Nanti soalnya tinggal ditulis persamaan 1, 2, 3 dan 4. Nanti akan ketemu daerah himpunan penyelesaiannya seperti ini. Ya. Untuk 4,0 di sini. Kemudian 5,0 di sini, 2,0 di sini dan 7,0 di sini. Yang ini x lebih besar dari sama dengan 0 dan yang bawah ini y lebih besar dari sama dengan 0. Di HP-nya yang sebelah sini. Kemudian kita lanjut ke sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Bentuk umumnya seperti ini ya. Y lebih besar ax kuadrat plus bx plus c. Y lebih besar dari sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Y kurang dari ax kuadrat plus bx plus c. Y kurang dari sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. A tidak sama dengan 0. Untuk langkah-langkah menggambar fungsi grafik, yang pertama menentukan titik potong terhadap sumbu x, y sama dengan 0. Yang kedua menentukan titik potong terhadap sumbu y, x sama dengan 0. Yang ketiga menentukan persamaan sumbu simetri x sama dengan min b per 2a. Yang keempat menentukan nilai puncak y sama dengan min d per 4a. Rumusnya d sama dengan b kuadrat min 4ac. Yang kelima menentukan koordinat titik puncak min b per 2a dan min d per 4a. Untuk yang keenam, sketsa gambar a lebih besar dari 0, grafik membuka ke atas. Dan A kurang dari 0, grafik membuka ke bawah. Kemudian uji titik, biasanya kita ambil 0,0. 0,0 ini adalah x dan y untuk titik ujinya tadi ya. Kemudian menentukan daerah himpunan penyelesaiannya atau disebut dengan DHP. Biasanya daerah yang bersih sebagai daerah himpunan penyelesaiannya. Contoh yang pertama, tentukan grafik atau daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat dua variabel y lebih besar dari sama dengan min x kuadrat min 5x plus 6. Untuk penyelesaiannya,
titik potong sumbu X, Y-nya sama dengan 0. Nah, ini kita masukin aja ya. Min X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0. Kita pindah ruas, X kuadrat plus 5X min 6 sama dengan 0. Kita faktorkan, X plus 6, X min 1 sama dengan 0. X nya ini, kalau sini plus, di sini min. Kalau di sini min, nanti kita jadikan plus gitu. Kemudian jadi titik potong Y min X, 0 dan 1,0. Yang kedua, titik potong Y, X sama dengan 0. Y sama dengan min X kuadrat min 5X plus 6. Y sama dengan 0 kuadrat min 5 kali 0 plus 6. Y sama dengan 6. Jadi titik potong Y nya itu 0,6. Untuk sumbu simetrinya kita tulis soalnya, kemudian menentukan nilai A, B, dan C. Nah, A nya ini X itu min 1 ya. Kemudian min 5 X itu B. Rumusnya kita masukin, min B per 2A sama dengan min B nya min 5 per 2A nya min 1 sama dengan min 5 per 2. Untuk nilai puncaknya kita masukin rumusnya, min D per 4A sama dengan min B kuadrat min 4AC per 4A. Kemudian B nya kita masukin min 5 kuadrat min 4, A nya kita masukin min 1, C nya kita masukin 6 per 4, A nya min 1, didapatkan 12 1 per 4. Untuk koordinat titik puncak, min B per 2A dan min D per 4A, yaitu sudah dicari tadi sumbu simetri dan nilai puncaknya. Nih ya, min 5 per 2 dan 12 1 per 4. Nah, sketsa gambarnya. Kita sketsa gambar. Nah, tentukan sumbu X-nya tadi di min 6 dan 1 di sini. Kemudian Y-nya di 0,6 di sini. Kemudian koordinat titik puncaknya min 5 per 2 di sini dan di puncaknya sini di 12,25 di sini. Kemudian kita titik uji 0,0 ya. Y lebih besar dari sama dengan min X kuadrat min 5X plus 6. Y nya kita masukin 0, lebih besar dari sama dengan min X nya kita masukin 0, 0 kuadrat min 5, X nya kita masukin 0 plus 6. 0 lebih besar dari sama dengan 6, salah. Nah, jadi yang salah yang mana? Yang kiri sini. Kita arsir yang sebelah sini. Jadi daerah himpunannya ini yang sebelah sini. Untuk memakai aplikasi GeoGebra juga sama. Soalnya kita tulis ini ya, Y lebih besar dari sama dengan min X kuadrat min 5X plus 6. Nanti akan ketemu sumbu X, sumbu Y, kemudian sumbu simetrinya di sini, dan di sini nilai puncaknya. Di sini adalah daerah himpunannya. Contoh yang kedua, tentukan grafik atau daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Y lebih besar dari sama dengan X kuadrat min 5X plus 6. Untuk penyelesaiannya, titik potong X, Y sama dengan 0. Kita tulis soalnya, Y sama dengan X kuadrat min 5X plus 6. Y nya 0 sama dengan, kita faktorkan X min 2 dan X min 3. X sama dengan jadi plus ya, X sama dengan 2, atau X ini min jadi plus, X sama dengan 3. Jadi titik potong X adalah 2,0 dan 3,0. Untuk titik potong Y, X sama dengan 0. Nah, Y nya Y sama dengan X kuadrat min 5X plus 6. Y sama dengan X nya ini kan 0 semua, nanti kalau dikalikan Y nya sama dengan 6. Untuk sumbu simetrinya menentukan nilai ini, A sama dengan 1, B sama dengan min 5, C sama dengan 6. Rumusnya kita masukin, min B per 2A sama dengan min
B nya kita masukin min 5 per 2 A nya 1 sama dengan 5 per 2. Nilai puncaknya min D per 4A, rumusnya kita masukin min B kuadrat min 4AC per 4A. Kemudian min B nya min 5 kita masukin kuadrat min 4 A nya 1 dan C nya 6 per 4 A nya 1 sama dengan min 1 per 4. Menentukan koordinat titik puncaknya sudah ditemukan tadi di sumbu simetri dan nilai puncaknya 5 per 2 dan min 1 per 4. Kita gambar grafiknya seperti ini. Tadi kan titik potong X nya di 2 dan 3 di sini. Kemudian titik potong Z nya itu 6 di sini. Dan kita garis seperti parabola gini. Kalau sudah digaris, kita uji titik nih. Diuji. Y lebih besar dari sama dengan X kuadrat min 5X plus 6. Y nya kita masukin 0, X nya 0. Min 5, X nya 0 plus 6. 0 lebih besar dari sama dengan 6 salah. Jadi yang salah yang di luar sini. Ini lebih sedikit dari min 1 per 4. Di sini 5 per 2. Jadi yang diarsir ini yang salah ya. Daerah himpunannya yang di dalam. Kemudian untuk menggunakan aplikasi GeoGebra-nya, soalnya ditulis. Kemudian nilai titik potongnya dimasukin di sini 2,0, 3,0. Terus yang sini Z-nya 6,0. Yang sini ini 1 per 4,0. Daerah himpunan penyelesaiannya di sebelah sini. Kemudian yang ini, yang warna biru ini yang diarsir. Paham ya? Untuk latihan soalnya silahkan dikerjakan kemudian diupload di PJJ Smart Libus. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.